Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita kembali patut mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan berkenan memberikan kepada kita hari yang baru, hari terakhir di minggu ini, untuk kembali bersama-sama melihat bagaimana kasih dan perbuatan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita sekarang akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru kembali Engkau nyatakan kepada kami sebagai bukti kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh menikmati hidup kami lebih baik lagi pada hari ini. Sekarang kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih ketika kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia dalam seluruh keberadaan hidup kita. Saudara-saudara, kita pasti setuju kalau saya mengatakan bahwa tujuan kehidupan kita adalah supaya kehidupan kita nyaman, kehidupan kita baik, semua tersedia dan seterusnya. Itu tidak salah, saudara. Dalam perikop pembacaan kita tadi, sesuatu itu tindakan, sesuatu itu sifat, sesuatu itu rencana yang sangat disalahkan oleh Yesus berkaitan dengan apa yang kemudian kita katakan tentang tujuan kehidupan kita tadi. Dikatakan dalam ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dan di sini saudara dimulai dengan pembagian warisan. Ini berhubungan tentang sesuatu yang dimiliki, hak kepemilikan, tentang tentunya warisan kekayaan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Mengapa Yesus mengatakan hal seperti itu? Karena dalam bagian-bagian tertentu sekitar warisan dan seterusnya, jika tidak berhati-hati, maka itu akan membawa seseorang menuju kepada kesalahan dalam hidupnya, bahkan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat 15 Yesus berkata, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Bukan hanya berhati-hati sebenarnya, Yesus menyatakan kepada semua orang melalui permintaan tadi supaya memang berhati-hati terhadap yang namanya bergantung kepada kekayaan, kepada materi dan hal-hal yang lainnya. Lalu kemudian dalam ayat 16 sampai 21 Yesus menyatakan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana dan mengena dengan persoalan yang tadi. Perumpamaan itu digambarkan Yesus sebagai ada seorang kaya.
yang hasil dari tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dan itu yang membangun kehidupannya menjadi seorang kaya. Dan karena dia sangat kaya, maka dia bertanya dalam hatinya dalam perumpamaan Yesus itu bahwa apa yang harus dia perbuat, tempat mana kira-kira untuk menempatkan kekayaan yang berlimpah itu. Dengan pongahnya, ya biasanya memang begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seseorang merasa diri bahwa apa yang dia miliki itu adalah hasil daripada dirinya sendiri dan apa yang dilakukannya, maka itu dibarengi juga kadangkala dengan sikap yang lebih tinggi hati lagi. Dan itu kita dapat lihat dalam ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beri istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Itu ungkapan-ungkapan yang betul-betul didasari dengan ketinggian hati. Dan di mananya yang salah kira-kira, saudara-saudara? Apakah kekayaan yang terlalu banyak itu, atau apakah rencananya terhadap kekayaan yang berlimpah-limpah itu yang salah? Kita lihat. Dalam ayat berikutnya Yesus mengatakan, sesudah itu aku berkata kepada ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Itu wajar saudara-saudara. Yesus melalui perumpamaan itu segera memberikan pelajaran penting, bahwa apapun yang kita kumpulkan dengan kekuatan sendiri, dan pada akhirnya kemudian dengan menyombongkan diri kita bahwa itu semua adalah milik kita, maka firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini secara tajam tertuju kepada kita semua, bahwa sesuatu yang dikumpulkan tidak berdasarkan iman dan kasih kita kepada Tuhan, bahkan kepada sesama, itu akan menimbulkan kerugian besar. Mengapa? Karena pada suatu saat ada satu bagian yang sama sekali semua kita tidak akan mampu untuk keluar dari bagian itu, yaitu garis kematian kita. Kematian itu bisa datang kepada kita kapan saja, dan ketika itu terjadi, maka sia-sialah apa yang menurut kita paling utama dalam kehidupan ini, yaitu menetapkan pikiran hanya kepada harta, kepada materi, atau kepada apapun juga yang kita miliki secara pribadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, jawaban terbaik bagi semua perkara ini adalah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan, mari kita menghargai setiap apapun yang kita miliki, apapun yang boleh kita terima sebagai berkat dan pemberian dari Tuhan. Dan kita pun diajak untuk lebih rendah hati, untuk mengatakan bahwa semua apa yang bisa kita miliki, baik hari ini maupun di masa yang akan datang, semua itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Supaya dengan demikian apa yang kita miliki itu kita pakai dengan rendah hati untuk melayani sesama, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya sungguh yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika apa yang kita miliki itu menjadi berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, maka kehidupan kita pasti akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan pernah berselisih paham dengan orang, kita bahkan sebaliknya akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan itu dengan baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan pelajaran penting bagi kami semua dari firman-Mu yang kami boleh baca, kami boleh renungkan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kadangkala kami keliru betul dalam memahami jalan hidup kami. Kami berpikir bahwa ketika kami punya banyak hal, maka itu akan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan secara pribadi. Itu salah. Kami mendengarkan firman-Mu bahwa ternyata ketika kami memiliki sesuatu, pertama itu datangnya dari Tuhan. Berikutnya sebenarnya apa yang Tuhan berikan sebagai berkat bagi kami
harusnya kami pakai dengan rendah hati, mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan untuk menolong sesama. Berkati firman-Mu supaya kami terus melakukannya dalam seluruh bagian hidup kami. Kami mendoakan yang sakit Tuhan, Bapak Yulius Dengen, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yones Pasolang, Ibu Girik Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni X Lakbur Lawal, Nyonya Naomi Martin Bunga, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Parealno, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya D Palayukan, Felicia Lakbi, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Pamian, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta C. Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, operasi yang dijalani Bapak mertua dari Bapak Wendy Tiku Padang, Bapak Musa Tina, Geo dan Alvarendra, Bapak Aprianto Pali, kami almarhum, kami berduka bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Agustinus Pali, oleh karena saudara kekasih ini meninggalkan kami semua dan meninggalkan juga keluarga besar. Biarlah dalam suasana duka cita ini Tuhan terus menghibur keluarga, bahkan dalam perjalanan ke Toraja yang telah dilakukan itu Tuhan, biarlah senantiasa di kampung halaman di Tanah Toraja berjumpa dengan anggota keluarga yang lain, senantiasa ada penghiburan dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, seluruh bagian kehidupan kami termasuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami juga serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah semua dapat kami jalani dengan baik di tengah-tengah pergumulan yang seringkali kami alami. Tuhan tolong dan kasihi kami supaya kami terus mengalami sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tuhan, hari ini hari terakhir dalam minggu ini, esok hari Tuhan juga mampukan kami, kuatkan kami untuk bersama-sama memuliakan Engkau melalui ibadah, dan di dalam semua itu Tuhan kami terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Kami datang berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Akhirnya saudara-saudara teruslah jalani hidup dengan mengusahakan segala sesuatu dengan baik, dan hasil dari semua itu kita selalu syukuri di hadapan Tuhan dan kita jadikan sebagai berkat bagi orang lain juga. Kita menjadi penyalur berkat dari Tuhan kepada sesama melalui apa yang kita miliki, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Salam.